Bismillahirrahmanirrahim. What is the topic of the passage? Apa topik dari teks tersebut? Dari soalnya kita bisa dengan jelas mengetahui bahwa tipe soal ini ialah topic of the passage atau topik dari keseluruhan teks. Sudah dibahas ya di penjelasan tentang tipe-tipe soal, tentang topik itu sendiri, apa itu topik. Kemudian kita akan coba ulangi lagi ya, jelaskan di sini untuk review saja. Step-step atau langkah-langkah atau metode untuk menemukan topik. Antara lain, kita merujuk kepada topik sentence-nya ya. Jadi langkah pertama itu adalah baca topik sentence, bagian kalimat yang berisi topik. Nah, ini biasanya ada di awal atau di akhir sebuah paragraf, atau awal atau akhir sebuah teks ya. Baca topik sentence, tapi di sini ya, kalau ingin meyakinkan betul, kita baca topik sentence masing-masing paragraf. Ini berlaku terutama di teks-teks yang itu isinya paragrafnya sedikit ya. Karena nanti ada teks juga yang satu teks ya, di soal UTBK itu paragrafnya ada 10. Nah, ini tentunya merepotkan ya. Kalau dibaca satu persatu topik sentence-nya, itu akan menghabiskan waktu. Nah, tapi di soal yang paragrafnya pendek seperti ini, itu bisa dibaca semuanya ya, topik sentence. Kalau 4 paragraf berarti minimal 4 kalimat yang dibaca. Langkah berikutnya ialah menyimpulkan atau menarik kesimpulan ya tentang hal yang dibahas secara terus-menerus. Dan paling umum. Jadi yang dibahas terus-menerus dan yang paling umum dalam teks. Misal, kalau ada penjelasan tentang jerapah, berarti yang paling umumnya itu adalah jerapah, bukan kaki jerapah, bukan leher jerapah. Memang bisa jadi leher jerapah, kaki jerapah itu dijelaskan, makanan jerapah, habitat jerapah itu semua dijelaskan dalam teks. Tapi itu bukan bersifat umum. Yang bersifat umum itu adalah tentang jerapah itu sendiri apa. Dan tentunya ketika menjelaskan tentang jerapah ya, di paragraf kedua misalnya tentang badan-badan jerapah ya, tentang fisiknya, ciri-ciri fisiknya seperti apa, artinya kan kita ngebahas jerapah lagi. Kemudian di paragraf ketiganya misalnya membahas habitat jerapah atau tempat hidup jerapah, lagi-lagi kan yang dibahas itu adalah jerapah gitu. Jadi dalam teks yang berisi penjelasan tentang jerapah itu, jerapah dibahas secara terus-menerus meskipun dari sisi yang berbeda sesuai dengan paragrafnya. Dan dia yang paling umum juga jerapah itu. Kenapa? Karena kalau bersifat detail itu nanti ada kaki jerapah ya, ada leher jerapah dan sebagainya. Jadi dalam teks yang menjelaskan tentang jerapah, yang paling umum itu adalah gagasan tentang jerapah itu sendiri apa. Kemudian yang ketiga, ya ini sudah bukan merupakan hal yang tidak diketahui ya. Kalau sudah menarik kesimpulan tadi ya, maka pilih yang paling sesuai, pilih opsi yang paling sesuai dengan proses tadi, hasil dari proses tadi, sesuai dengan hasil dari proses sebelumnya. Nah, pertama kita coba ya, yang pertama kita coba baca topik sentence masing-masing paragraf ya. Sebetulnya kalau kita tahu ya, suatu paragraf itu atau suatu teks itu dia bersifat induktif atau deduktif, maka kita bisa langsung mengarah kepada bagian yang memang diduga kuat itu merupakan topik sentence-nya. Misal kalau paragraf deduktif, maka topik sentence itu ada di bagian awal paragraf tersebut. Sedangkan kalau paragraf yang bersifat induktif, maka topik sentence itu ada di kalimat terakhir yang bersifat menyimpulkan. Begitu juga dengan teks ya. Kalau teks itu bersifat deduktif, maka intinya itu bisa dikemukakan di paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga.
Sedangkan kalau teks itu atau paragraf-paragraf awal lah, misalnya nggak selalu di paragraf 1, 2, 3 sih, bisa di paragraf 1, bisa di paragraf 2 ya. Nah, pada intinya paragraf atau teks deduktif itu intinya itu di awal. Sedangkan teks yang bersifat induktif ya, maka intinya itu ada di akhir. Cirinya apa? Nah, ini bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu paragraf atau suatu teks itu dia merupakan induktif? Maka cirinya itu adalah di paragraf terakhir itu ada kesimpulan dari seluruh isi teks ini ya. Dari seluruh isi teksnya, paragraf terakhir itu bersifat menyimpulkan. Nah, ketika ada ungkapan-ungkapan yang menyimpulkan apa yang sudah dibahas di atas, itu berarti intinya itu adalah paragraf terakhir, bukan di paragraf awal ya. Sehingga kita bisa langsung menuju ke paragraf terakhir. Itulah ya yang bisa kita manfaatkan dari pengetahuan kita tentang jenis teks induktif atau deduktif. Tapi kita, karena di sini cuma ada 4 paragraf, kita akan coba saja baca masing-masing paragrafnya, kalimat inti masing-masing paragraf ya. Paling dalam satu paragraf kita bisa baca 1 sampai 3 kalimat. Yang pertama, education is about teaching and learning. Yang diangkat itu adalah education ya. Di paragraf pertama yang diangkat itu adalah education. Dikatakan di sini apa tentang education? Bukan tentang pentingnya ya, tapi tentang hal lain, itu adalah itu berarti apa tuh? Dia mencoba mendefinisikan tentang pendidikan. Pendidikan adalah tentang teaching and learning ya. Kemudian learning includes, belajar itu meliputi skills and knowledge ya, keterampilan dan juga pengetahuan. Education also means, nah di sini ada kata also, juga ya, berarti kalau juga itu dia melanjutkan yang sebelumnya ya. Sebelumnya education is ya, adalah, ini berarti dia sekali lagi dia menerangkan definisi pendidikan. Kemudian di kalimat ketiga dikatakan pendidikan juga berarti kalimat ketiga juga itu berbicara tentang definisi dari pendidikan. Maka paragraf pertama ya, dilihat dari kalimat intinya atau bagian awalnya ya, itu menunjukkan bahwa paragraf pertama itu berisi tentang definisi dari pendidikan atau pengertian dari pendidikan ya. Kemudian paragraf kedua, there are different ways to divide types of education. Ada beberapa cara yang berbeda ya untuk membagi jenis-jenis pendidikan. Nah, paragraf kedua, ada berbagai cara yang berbeda, yang beragam untuk membagi jenis-jenis pendidikan ya. Jadi pendidikan itu banyak jenisnya, dilihat dari beberapa sisi ya. Dilihat dari sisi A ada beberapa jenis, dilihat dari sisi B ada beberapa jenis gitu ya. Jadi ada berbagai cara yang berbeda untuk membagi jenis-jenis pendidikan. One way, salah satu caranya, nah kemungkinan topik sentence-nya itu ini ya. Kenapa? Karena nanti akan dilanjutkan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Dilanjutkan yang satu cara ini oleh kalimat-kalimat bahkan paragraf-paragraf berikutnya. One way, salah satu cara apa tuh? Cara membagi pendidikan itu adalah to divide it, membaginya, nya-nya di sini maksudnya education, membagi pendidikan itu ke dalam 1 formal education, 2 non formal, dan yang ketiga adalah informal. Jadi ini one way to divide education. Satu cara untuk membagi pendidikan, yaitu dia membaginya ke dalam 3. Yang pertama formal, kemudian non formal, dan yang ketiga adalah informal ya. Kemudian kalimat yang ketiganya, formal education is usually in school ya. Nah ini dia mulai masuk ke pembahasan tentang formal education ya. Ini dibahas di paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga, non formal education includes adult basic education and adult literacy education ya.
Pendidikan non formal itu meliputi pendidikan dasar orang dewasa dan juga pendidikan literasi orang dewasa, jadi kemampuan baca ya, atau kemampuan literasi orang-orang dewasa. Nah, jadi ini mulai masuk ke paragraf ketiga, dia sudah mulai membicarakan yang non formal education. Itu di paragraf ketiga. It also helps people ya. Non formal education juga membantu orang to get school equivalency ya. Kesetaraan dengan sekolah ya. In non-formal education, someone can learn literacy although he or she is not at school. Ya, jadi meskipun dia tidak di sekolah, tapi dia juga bisa belajar literasi. Cukup ya. Nah, sekarang kita langsung ke paragraf yang keempat. Kalau tadi untuk paragraf ketiga itu non-formal, paragraf keempat itu informal education. Ya, informal education is not done in school either. Juga tidak dilakukan di sekolah. Ya. It may be a parent teaching a child how to prepare a meal or ride a bicycle. Ia dapat berarti seorang orang tua ya, itu yang mengajari seorang anak bagaimana caranya menyiapkan makanan atau mengemudikan atau menaiki bicycle, sepeda ya. Nah, itu informal education. People can also get an informal education by reading many books. Ya. Orang-orang dapat juga memperoleh informal education itu dengan cara membaca banyak buku. Itu juga kalau kita baca buku berarti itu adalah informal education. Nah, berarti paragraf keempat ini berbicara tentang informal education. Nah, setelah melihat ya semua paragraf tadi ya inti-intinya, maka sebetulnya kita sudah bisa mendapatkan gambaran umum hanya dengan membaca paragraf 1 dan paragraf 2 saja. Ya, tanpa harus paragraf ketiga dan paragraf keempat. Dan ini bukan teks yang bersifat induktif. Kenapa? Karena paragraf terakhir itu bukanlah kesimpulan, tapi paragraf keempat itu dan paragraf ketiga itu hanyalah cabang dari paragraf-paragraf di atasnya. Artinya, ketika sesuatu itu bersifat cabang, dia berarti bukan yang utama. Berarti teks ini bersifat deduktif. Ya, sekali lagi, teks ini dapat diketahui dengan cukup membaca paragraf 1 dan paragraf kedua saja. Dari paragraf 1 dan paragraf kedua, kita bisa mengetahui bahwa topik dari teks ini ialah ini A salah. Kenapa? Karena dia bersifat cabang ya. Formal and non-formal education bukan. Development of literasi, perkembangan literasi juga sangat jauh ya, bukan tentang literasi. School and home education, pendidikan sekolah dan rumah, ini juga nggak ada kaitannya dengan yang kita bicarakan tadi. Meanings, ya, makna-makna and types of education, makna-makna dan jenis-jenis pendidikan. Nah ini ya, paragraf pertama membicarakan makna, paragraf-paragraf berikutnya membicarakan jenis-jenis pendidikan. Yang I, teaching and learning, ini bukan, kita tidak membicarakan teaching and learning secara umum ya, tapi meaningsnya dan juga jenis-jenisnya. Kalau yang E itu terlalu umum ya, tidak dibicarakan tentang apanya. Jadi kalau misalnya A salah karena terlalu detail, B salah karena ini sudah menyimpang ya dari bahasan. Kalau yang C juga bukan tentang itu, sudah tidak membicarakan itu. Kalau yang E salah karena terlalu umum ya. Teaching and learning itu dari sisi apanya. Nah, kalau yang D dilihat dari sisi meaningsnya dan juga jenis-jenisnya. Begitu. Jadi yang paling pas itu adalah yang D.